Begitu wanita itu mendekati lubang tua itu, dia mengira itu hanyalah lubang biasa. Wanita itu berpikir, baiklah, aku duduk di sini saja. Namun saat dia menengok ke bawah, matanya langsung terbelalak. Lubang itu ternyata adalah jejak kaki yang sangat besar. Begitu besar seolah-olah seorang dewa telah menginjakkan kakinya di bumi. Seketika tulang punggungnya terasa merinding. Hewan macam apa yang bisa memiliki kaki sebesar itu? Nama wanita itu adalah Maya. Ia segera pergi untuk menanyai para penduduk desa. Beberapa orang tua tidak mau bicara. Namun ketika ia sampai di rumah sepasang kakek nenek, barulah kebenaran terungkap. Pagi itu mereka sedang sarapan dengan tenang. Tiba-tiba anjing mereka menggonggong keras. Seolah melihat sesuatu yang tak terlihat, anjing itu menggonggong seperti gila. Tak ada siapapun di sekitar. Tapi kemudian tanah mulai bergetar perlahan. Cangkir kopi di atas meja bergetar hingga terjatuh. Sesaat kemudian seluruh rumah berguncang seperti gempa bumi. Mereka buru-buru membuka pintu ruang bawah tanah dan bersembunyi di dalam. Butuh beberapa menit hingga suara gemuruh di luar berhenti. Saat mereka keluar, mereka melihat setengah rumah sudah hilang dan setengahnya lagi masih berdiri utuh. Di depan mereka terlihat bekas jejak kaki raksasa di tanah. Maya langsung paham, itu bukan gempa bumi, itu adalah langkah dari sebuah makhluk hidup. Maya bersama timnya naik helikopter dan terbang mengikuti arah jejak kaki itu. Awalnya, jejak-jejak kaki itu masih terlihat jelas, namun beberapa kilometer kemudian, jejak itu tiba-tiba menghilang. Seolah sang raksasa lenyap dalam asap, bahkan kamera termal pun tidak menangkap panas apapun. Salah satu anggota tim berkata, mungkin kamu hanya bermimpi, Maya. Namun Maya yakin makhluk itu masih ada di sekitar situ. Ia pun pergi menemui ayahnya, yang dulu pernah meneliti makhluk-makhluk raksasa seperti itu. Namun orang-orang menganggap ayahnya gila dan mengucilkannya. Ayahnya mencium tanah, mengetuk batu, lalu berkata cepat, tanah ini bukan dari daerah ini. Ini jatuh dari tubuh batu yang hidup. Maya terkejut. Tiba-tiba bumi di belakang mereka bergetar hebat. Langit dipenuhi debu, dan gunung yang mereka lihat perlahan membuka mata. Itu bukan gunung, itu adalah raksasa dari batu hidup. Monster gunung, teriak pilot helikopter. Cepat kabur, ia sudah bangun. Mereka segera terbang menjauh dan dari atas melihatnya. Raksasa itu benar-benar berjalan. Setiap langkahnya membuat tanah terbelah. Begitu kabar itu menyebar, militer langsung mengadakan rapat darurat. Karena arah makhluk itu menuju lokasi di mana pemerintah sedang membangun jalan besar. Malam itu juga, tank dan rudal dikirim ke sana. Semua yakin, jika makhluk itu terus berjalan, seluruh kota akan musnah. Seorang komandan memerintahkan, tembak! Ratusan rudal ditembakkan serentak. Seluruh daerah itu berubah menjadi lautan api. Namun ketika asap menghilang, raksasa itu masih berdiri tegak. Matanya kini memerah menyala. Ia marah. Dengan satu langkah, ia menendang hingga sebuah tank terbalik. Tanah bergetar hebat, para tentara berlarian. Tak satu pun yang selamat. Saat itu ayah Maya melangkah maju. Ia mengangkat kedua tangannya dan berkata lembut, kami bukan musuhmu, dengarkan kami. Langkah raksasa itu berhenti. Ia menunduk, menatap si lelaki tua itu. Keduanya terdiam beberapa detik, seolah bumi pun menahan napas. Namun tiba-tiba seorang prajurit bodoh menembakkan peluru dari tank ke arah belakang raksasa. Dengan ledakan besar, seluruh lembah berguncang. Raksasa itu meraung keras. Kini ia hanya mengenal satu kata, balas dendam.